Mari kita melihat hati kita lebih dulu di dalam konsep yang disebut pelayanan. Kalau kita bisa melihat firman ini lalu kita cocokkan dengan hati kita, maka saya percaya semua motivasi di dalam pelayanan Tuhan berikan kepada kita itu pasti akan benar. Kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-12 ayat 26. Tuhan Yesus mengatakan tentang seorang pelayan dengan pandangan surgawi, bukan dengan pandangan pacar atau karena organisasi atau karena apa. Sudah? Barang siapa bagaimana? Baca, bagaimana melayani aku, melayani Yesus. Nah, inilah ayat yang sangat mudah dimengerti dan sangat jelas siapa pelayan Tuhan itu. Ada 3 bagian. Yang pertama, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Maaf, saya cuma cerita saja. Puji Tuhan, 26 Agustus yang lalu saya mensyukuri 38 tahun saya sudah jadi hamba Tuhan. Karena saya mulai melayani tanggal 26 Agustus tahun 72. Nah, selama 38 tahun lebih sekian minggu ini saya melihat banyak kali hal-hal yang salah dalam pelayanan. Ya, contohnya awal-awal saya melayani, saya masih bergerak banyak di bidang remaja pemuda. Wah, kalau melihat anak remaja pemuda melayani itu, jangan tersinggung ya, saya cuma ngomong ini pengalaman tahun-tahun yang dulu. Biasanya anak muda, anak remaja itu semangat melayani kalau ada pacarnya di situ. Ayo, ya atau tidak? Nggak usah marah, saya cuma ngomong ini. Iya atau tidak? Wah, itu kalau pacarnya janji datang tidak datang, itu pasti loyo pelayanannya. Nah, apakah itu salah? Tidak, karena memang dia melayani. Cuma orang seperti itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani pacarnya. Walaupun aktif di gereja. Karena ayat ini, barang siapa melayani aku, ia apa? Baca, ia bagaimana? Cepat lihat kita harus mengikut aku. Jadi kalau saudara, khususnya anak-anak muda ini ya, melayani Tuhan, semangat kalau ada pacar, berarti yang saudara layani siapa? Kalau saudara semangat melayani karena ada pacar, berarti saudara melayani siapa? Gak usah malu-malu, saya tanya ini kok. Melayani pacar. Jadi kesimpulannya, barang siapa melayani pacar, maka ia harus ada di mana pacarnya berada. Ada macam-macam hamba Tuhan. Ini dalam hidup saya selama 38 tahun, saya bisa ketemu banyak macam hamba Tuhan. Maaf kalau saya tunjuk kalimat ini, jangan saudara tersinggung, tapi saudara pasti pernah tahu. Ada hamba Tuhan yang adalah hamba uang. Ngerti maksudnya? Jadi sama konsepnya. Barang siapa melayani uang, ia teruskan harus mengikut uang. Jadi di mana uang itu ada, di situ hamba uang itu akan ada. Saya 2 kali ikut konferensi tahunan dari gereja Metodis. Sekali di Palembang, kedua kali di Bandung. Ya. Nah, saya kenal betul kalau konta itu para pendeta itu deg-degan. Kira-kira kenapa? Karena mau dimutasikan kemana ini nanti. Nah, baik antara pendeta maupun jemaat sama deg-degan. Jemaat-jemaat itu deg-degan kalau dititipin pendeta yang anaknya banyak. Pusing sekali jemaat itu. Ngerti ya? Maaf. Pendetanya juga deg-degan kalau dimutasikan ke jemaat yang jauh dari kota, yang susah sekali. Jemaatnya miskin-miskin. Maaf, saya ngomong apa adanya. Saudara, maka itu mari kita tanya. Kalau kita ini disebut pelayan-pelayan Tuhan, tanyakan pada hati sendiri, siapa yang saya ikuti? Karena konsep pelayan Tuhan jelas, barang siapa melayani aku, ia harus ikut di mana aku berada. Berapa tahunnya kita melayani Tuhan, itu bukan masalah.
bidang apa yang kita pegang dalam pelayanan. Mungkin sekolah minggu, mungkin musik, atau apa saja. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ini konsep yang jelas. Siapa yang kita ikuti? Betul tidak, saudara? Berapa banyak rekan-rekan pelayan yang kita pernah kenal? Tahun-tahun pertama semangatnya luar biasa dalam pelayanan. Ya, masuk tahun kelima, keenam, kenapa dia berubah? Ternyata kita baru tahu 5 tahun pertama pelayanannya begitu semangat. Ada sesuatu atau seseorang yang mendorong dan memotivasi dia. Nah, begitu sesuatu atau seseorang itu tidak ada dengan dia lagi, dia pasti akan terjun bebas. Ngerti contoh ini? Nah, siapa yang kita ikuti, itulah Tuhan kita. Masih ingat dalam Matius pasal 6 dan banyak ayat lain lagi, Tuhan Yesus pernah berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kamu harus memilih Yesus atau uang, atau siapa lagi. Jadi untuk membuat kita bisa setia, itu karena kita tahu siapa yang kita ikuti. Saya ngomong lagi, maaf, jangan tersinggung ya, ini saya cuma ngomong. Tadi model-model sudah tahu, ada hamba Tuhan yang adalah hamba pacar, ada hamba Tuhan yang adalah hamba uang. Ya, sekarang yang ketiga, ada hamba Tuhan yang adalah hamba organisasi. Artinya, di dalam pelayanan, hamba Tuhan itu mencari organisasi yang kaya dan banyak duitnya. Saya banyak ketemu dalam hidup ini, ada hamba-hamba Tuhan yang ganti-ganti organisasi gereja, pindah sana, pindah sini, karena cari yang mana organisasi itu bisa menunjang hidup. Maka kalau dia hamba organisasi, bunyinya sama. Barang siapa melayani organisasi, maka ia harus mengikut organisasi itu di mana organisasi itu ada. Boleh nggak? Nah, yang paling celaka, maaf ini dari pengalaman saya, yang paling celaka kalau hamba Tuhan itu adalah hamba istri. Ingat ada sinetron judulnya Suami-suami Takut Istri. Nah, ada hamba Tuhan yang seperti itu. Istrinya nyetir betul hidupnya. Apapun yang dia buat tergantung istrinya ngomong apa. Wah, keren kalau begitu. Ini hamba istri. Maka itu yang pemuda-pemuda, kamu jangan salah kawin besok. Kalau kamu salah kawin ketemu istri yang salah, rusak panggilan. Juga yang cewek, kalau seorang aktif dalam pelayanan, lalu saudara salah memilih siapa suamimu, akan hancur juga. Jadi pasangan hidup kita bisa menjadi tuan dalam hidup kita kalau kita tidak punya pendirian dan mengikuti. Maka itu pelayan Tuhan, saya bersyukur kalau hari saya lihat begitu banyak yang masih muda. Saya senang sekali ketemu pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda. Jaga hidup saudara, konsentrasi penuh kepada Tuhan Yesus yang memanggil saudara. Jadi kita ini hamba siapa? Siapa yang kita layani, itu yang kita ikuti. Oke? Hal yang kedua, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Kedua, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi kalau kita ini hamba melayani Yesus Kristus Tuhan kita, maka tidak tergantung tempat, tidak tergantung gaji, tidak tergantung suasana, tidak tergantung orang. Betul? Sebab kalau kita melayani Tuhan Yesus, maka nggak peduli tempatnya sesusah apa, sejelek apa, sesepi apa, orangnya pun kita nggak pernah kenal, tidak peduli. Asal di situ ada Yesus, di situ ada kita. Karena dikatakan dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau dua fase ini, dua hal ini terjadi dalam hidup saudara semua, maka yang ketiga otomatis kena. Mari kita baca sama-sama bagian ketiga. Ini luar biasa. Lihat Alkitab. Alkitab nggak kalian? Yang bawa, lihat kalimat terakhir di ayat 26. Saya minta semua baca. Yang tidak bawa Alkitab, panggil sebelahnya untuk pinjam Alkitabnya, baca sama-sama. Udah? 1, 2,
3, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, saya kagum kepada janji ini. Coba masing-masing saudara menerjemahkan sendiri. Apa saja akibat dan dampak kalau saudara dan saya melayani Tuhan, lalu pada fase terakhir surga mendeklarasikan engkau dihormati oleh Bapa di surga. Coba, apa kira-kira dampaknya kalau sampai kita yang melayani Dia itu dihormati oleh Bapa? 1, 2, 3, cepat, ayo sebutkan contoh-contoh atau apa hasilnya. Kalau sampai kita sebagai pelayan Tuhan, teman sekerja Yesus, itu dihormati oleh Bapa. 1, siapa duluan? Bagaimana? Ayo. Pekerjaan kita diberkati. Apalagi? Akan masuk ke rumah Bapa. Kecepatan Pak, kerja dulu baru masuk ke rumah Bapa. Ya itu nanti, jangan dulu ya nanti. Nggak salah, betul. Tapi kecepatan, jangan masuk ke rumah Bapa dulu. Oke, bukan itu. Ayo. Akan menghasilkan buah pada waktunya. Saya belum ketemu yang tepat. Saya tunggu. Ayo. Kalau kita sampai dihormati oleh Bapa dalam pelayan, saudara, itu luar biasa. Oke, sudah 3 yang ngomong. Belum tepat semuanya. Yang lain cepat, gak usah ragu-ragu. Kalau saudara nggak jawab, saya duduk, saya makan, saya pulang. Percuma saya ngomong dengan orang-orang yang nggak mau mikir. Ayo, saya tunggu. 10-15 orang saya tunggu. Baru 3. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau sampai kita menjadi pelayan Tuhan yang memenuhi kriteria surgawi dan hasil akhirnya engkau dihormati oleh Bapa? Apalagi? Dimuliakan, betul. Tapi itu bahasa terlalu terlalu abstrak. Muliakan seperti apa? Belum kelihatan, tapi betul. Cari kalimat yang lain. Jangan takut. Kok 4 salah semua sudah diam? Jangan, saudara. Ayo, jawab lagi. Salah pun tidak apa-apa. Kita belajar. Apa lagi? Dikasih otomatis. Kalau Bapa menghormati kita, Dia pasti mengasihi kita. Tapi bukan itu. Yang sudah ngomong boleh diberkati. Oh, kayak tadi sudah diberkati. Tidak apa-apa. Yang sudah bicara tadi boleh bicara lagi. Ayo. Dijadikan rekan sekerjanya. Ya karena dari awal itu rekan sekerjanya. Jangan dibalikkan lagi dong. Betul lah. Lebih baik yang berani jawab daripada diam saja kayak botol semua begini. Ayo, diapakan? Dibenarkan. Masih terlalu abstrak. Apa itu? Tapi betul, memang kan dibenarkan. Ayo, apalagi? Saya belum ketemu. Disenangi oleh orang lain dengan sendirinya, betul. Kalau Bapa menghormati kita, maka otomatis orang pun akan menghormati kita. Ada lagi yang lain. Ayo. Baru 7, belum lagi yang lain. Apalagi kok dihormati Bapa, saudara, ini luar biasa. Apa? Nggak dengar saya ngomong, coba suara kok pelan nih. Gimana? Apa? Damai sejahtera. Betul, itu untuk kita. Pasti kita damai sejahtera. Ada lagi. Dihormati oleh Bapa. Ya. Dipakai sana luar biasa, betul. Apalagi ayo. Keluarkan lagi. Iya. Ayo apalagi, silakan. Ayo, yang lain. Dipakai luar biasa, diberkati, dimuliakan, dibenarkan. Betul, jadi rekan sekerjanya, betul. Banyak lagi yang lain, saudara. Kenapa saudara gak mikir begini? Ditakuti setan. Loh, kok diam saja? Sekarang, misalnya kita ini orang biasa. Tapi entah karena apa, Presiden Republik Indonesia sangat menghormati saudara. Kalau salah seorang warga negara Indonesia dinyatakan dihormati oleh Presiden, berani gak ada orang bisa ngusik dia? Ngerti contoh itu? Kenapa saudara gak berpikir? Semua bentuk pelayanan, dengar ya, semua bentuk pelayanan untuk jiwa-jiwa itu sangat dibenci oleh iblis dan neraka. Loh ya tidak? Loh saya tanya iya atau tidak? Pernahkah saudara sadar itu? Apapun pelayanan yang kita kerjakan, setan itu nggak suka.
Maka itu kalau sampai Papa di surga menghormati saudara dan saya, wah ini dahsyat. Setan gak berani ganggu kita. Betul tidak? Ada banyak lagi yang lain. Rahasia-rahasianya akan ditunjukkan kepada kita, karena kita dihormati oleh Papa. Walaupun kita gak cari hormat manusia, tapi dampaknya akan terjadi. Manusia pun akan menghormati kita, karena Papa jangan hormati kok. Coba temukan lagi nanti dalam hidup saudara, pasti Roh Kudus akan menunjukkan lebih hebat lagi. Nah inilah yang harus kita tanya dalam diri kita dari awal. Siapa yang kita ikuti, dialah yang kita layani. Mari kita melihat hati kita lebih dulu di dalam konsep yang disebut pelayanan. Kalau kita bisa melihat firman ini lalu kita cocokkan dengan hati kita,